Memalsukan Tuhan. Kini, setelah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang agama, kita bisa kembali menyelami hubungan antara agama dan sains. Ada dua interpretasi ekstrem untuk hubungan ini. Satu pandangan menjelaskan bahwa sains dan agama adalah musuh bebuyutan dan bahwa sejarah modern dibentuk oleh pertarungan hidup mati antara pengetahuan saintifik dan takhayul keagamaan. Pada saatnya nanti, cahaya sains akan menyingkirkan kegelapan agama dan dunia menjadi semakin sekuler, rasional, dan makmur. Meskipun demikian, sekalipun sebagian temuan saintifik dengan pasti melemahkan dogma-dogma agama, ini bukan harga mati. Misalnya, dogma Muslim menyatakan bahwa Islam didirikan oleh Nabi Muhammad di Arabia abad ke-7 dan ada bukti saintifik yang berlimpah untuk mendukung ini. Yang lebih penting, sains selalu membutuhkan agama dalam rangka menciptakan institusi-institusi kemanusiaan yang tangguh. Para ilmuwan mempelajari bagaimana dunia berfungsi, tetapi tidak ada metode saintifik untuk memastikan bagaimana manusia harus berperilaku. Sains memberitahu kita bahwa manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa oksigen. Namun apakah boleh mengeksekusi penjahat dengan pembekapan napas? Sains tidak tahu bagaimana menjawab pernyataan semacam itu. Hanya agama yang bisa memberi kita pedoman yang diperlukan. Karena itu, setiap proyek praktis yang dilakukan para ilmuwan juga bergantung pada pandangan keagamaan. Ambil contoh pembangunan bendungan 3 ngarai di Sungai Yangtze. Ketika pemerintah Cina memutuskan pada tahun 1992 untuk membangun bendungan itu, para ahli fisika menghitung berapa beban tekanan yang bisa ditahan oleh bendungan. Para ekonom memperkirakan berapa banyak uang yang dibutuhkan, sementara para insinyur listrik memprediksi berapa banyak listrik yang bisa dihasilkan. Namun pemerintah perlu memasukkan faktor tambahan. Pembangunan bendungan itu membanjiri wilayah lebih dari 600 km persegi yang terdiri dari terutama desa-desa, kota-kota, ribuan situs arkeologi dan lanskap, serta habitat unik. Lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal dan ratusan spesies terancam. Tampaknya bendungan itu seketika menyebabkan punahnya pesut sungai Cina. Apapun pandangan pribadi Anda tentang bendungan 3 ngarai, jelas bahwa pembangunannya menyangkut isu etis, bukan semata-mata saintifik saja. Tidak ada eksperimen fisika, tak ada modal ekonomi, dan tak ada rumus matematika yang dapat menentukan apakah menyalakan listrik ribuan megawatt dan menghasilkan miliaran yuan lebih bernilai dari menyelamatkan sebuah pagoda kuno atau pesut sungai Cina, sehingga Cina tak bisa berfungsi atas dasar saintifik semata. Ia membutuhkan agama atau ideologi juga. Sebagian orang melompat ke ekstrem yang berlawanan dan mengatakan bahwa sains dan agama adalah kerajaan-kerajaan yang sama sekali terpisah. Sains mempelajari fakta-fakta, sementara agama berbicara tentang nilai-nilai, dan keduanya tidak pernah akan bertemu. Agama tak mengatakan apa-apa tentang fakta saintifik, dan sains harus diam berkenaan dengan keyakinan agama. Jika orang percaya bahwa kehidupan manusia sakral dan karena itu aborsi adalah dosa, para ahli biologi tak bisa membuktikan atau menolak klaim ini. Sebagai individu pribadi,
setiap ahli biologi boleh saja berdebat dengan Paus. Namun sebagai ilmuwan, ahli biologi itu tak bisa memasuki percekcokan itu. Pendekatan ini mungkin terdengar masuk akal, tetapi ia salah memahami agama. Meskipun sains memang berhubungan dengan fakta-fakta, agama tidak pernah mengurung dirinya pada ketetapan-ketetapan etis. Agama tidak bisa memberi kita pedoman praktis apapun tanpa membuat klaim-klaim faktual tertentu juga, dan disinilah agama bisa bertabrakan dengan sains. Segmen yang paling penting dari banyak dogma agama bukan prinsip-prinsip etis mereka, tapi justru pernyataan faktualnya seperti Tuhan ada, jiwa dihukum atas dosa-dosanya nanti di akhirat, Bibel ditulis oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Paus tidak pernah salah. Semua itu adalah klaim-klaim faktual. Banyak di antara sebagian besar perdebatan panas keagamaan dan banyak konflik antara sains dan agama melibatkan klaim-klaim faktual semacam itu dibandingkan dalam urusan etis. Ambil contoh aborsi misalnya. Pemeluk Kristen taat sering menentang aborsi, sedangkan banyak kalangan liberal mendukungnya. Pokok perselisihannya lebih bersifat faktual ketimbang etis. Baik orang Kristen maupun kalangan liberal percaya bahwa kehidupan manusia sakral dan bahwa pembunuhan adalah kejahatan yang mengerikan. Namun mereka berselisih tentang fakta-fakta biologis tertentu. Apakah kehidupan manusia dimulai saat kehamilan, saat kelahiran, atau titik tertentu di antara keduanya? Menurut masyarakat, kung di gurun kalahari dan beragam kelompok Inuit di Arktik, kehidupan manusia baru dimulai setelah bayi diberi nama. Ketika seorang bayi dilahirkan, keluarga menunggu beberapa saat untuk memberinya nama. Jika mereka memutuskan untuk tidak memelihara bayi itu, entah karena menderita kelainan bentuk atau karena kesulitan ekonomi, mereka membunuhnya. Asal dilakukan sebelum upacara pemberian nama, itu tidak dianggap sebagai pembunuhan. Masyarakat dalam budaya semacam itu mungkin sependapat dengan kalangan liberal dan Kristen bahwa kehidupan manusia sakral dan bahwa pembunuhan adalah kejahatan keji, walaupun memaklumi pembunuhan bayi. Ketika mengiklankan diri, agama cenderung menekankan nilai-nilai indahnya. Namun Tuhan sering bersembunyi dalam cetakan pernyataan-pernyataan faktualnya. Agama Katolik memasakkan diri sebagai agama cinta dan kasih sayang universal. Alangkah indahnya. Siapa bisa menolak itu? Kemudian mengapa tak semua orang menjadi Katolik? Ketika Anda membaca cetakan kitab sucinya, Anda menemukan bahwa Katolikisme juga menuntut kepatuhan buta kepada seorang paus yang tidak pernah membuat kesalahan, bahkan ketika dia memerintahkan para pengikutnya untuk perang salib dan membakar kaum sesat yang dikalahkan. Instruksi praktis semacam itu tidak disimpulkan semata-mata dari ketetapan etis. Namun perintah itu merupakan hasil dari penggabungan ketetapan etis dengan pernyataan-pernyataan faktual. Ketika kita turun dari lingkungan halus filsafat untuk mengobservasi realitas historis, kita menemukan bahwa cerita-cerita agama hampir selalu mencakup tiga bagian. Ketetapan etis seperti hidup manusia adalah sakral, pernyataan-pernyataan faktual seperti hidup manusia dimulai sejak kehamilan. Penggabungan ketetapan etis dengan pernyataan-pernyataan faktual yang menghasilkan pedoman praktis seperti kalian tidak pernah dibolehkan aborsi bahkan sehari sejak kehamilan. Sains tidak punya kemampuan untuk menolak atau menguatkan ketetapan-ketetapan etis yang dibuat agama.
Namun para ilmuwan memiliki banyak hal yang bisa dikemukakan tentang pernyataan-pernyataan faktual agama. Para ahli biologi lebih berkualifikasi ketimbang pendeta untuk menjawab pertanyaan faktual seperti apakah manusia memiliki sistem saraf sepekan setelah kehamilan, bisakah mereka merasakan sakit? Agar lebih jelas, mari kita telusuri secara mendalam contoh historis real yang jarang Anda dengar dalam iklan-iklan keagamaan, tetapi memiliki dampak sosial dan politik yang besar pada masanya. Di Eropa, abad pertengahan, para paus memiliki otoritas politik yang berjangkauan luas. Setiap kali terjadi konflik dimanapun di Eropa, mereka mengambil otoritas untuk memutuskan masalah tersebut. Untuk menegakkan pengambilan otoritas itu, mereka berulang-ulang mengingatkan orang Eropa tentang donasi Konstantin. Menurut cerita ini, pada 30 Maret 315, Kaisar Romawi Konstantin menandatangani dekret resmi yang memberi Paus Silas pertama dan para penerusnya kekuasaan abadi atas bagian barat Imperium Romawi. Para paus memelihara dokumen berharga ini dalam arsip dan menggunakannya sebagai alat propaganda yang kuat setiap kali mereka menghadapi penentangan dari pangeran ambisius, kota-kota yang gemar berkelahi, atau para petani yang suka memberontak. Masyarakat Eropa abad pertengahan menaruh hormat tinggi pada dekret-dekret imperium kuno dan percaya bahwa semakin tua usia dokumen, semakin besar otoritas yang dimilikinya. Mereka juga sangat mempercayai bahwa para raja dan kaisar adalah wakil Tuhan. Konstantin terutama sangat dihormati karena dia mengubah Imperium Romawi dari sebuah alam pagan menjadi Imperium Kristen. Dalam suatu bentrokan antara Dewan Kota masa sekarang dan sebuah dekret yang dikeluarkan oleh Konstantin yang Agung, jelas bagi masyarakat Eropa abad pertengahan bahwa dokumen kuno itu harus ditaati. Karena itu, setiap kali paus menghadapi penentangan politik, dia mengangkat donasi Konstantin meminta kepatuhan. Memang tidak selalu berhasil, namun donasi Konstantin adalah sebuah pilar penting propaganda kepausan dan tata politik abad pertengahan. Jika kita telusuri donasi Konstantin secara cermat, kita menemukan bahwa cerita ini terdiri dari 3 bagian terpisah. Otoritas etis dari dekret imperium kuno masih jauh dari memadai. Sebagian besar orang Eropa abad ke-21 berpikir bahwa harapan warga masa sekarang menjembatani diktat-diktat para raja yang sudah mati. Namun sains tak bisa terlibat dalam perdebatan etis ini karena tidak ada eksperimen atau rumus yang bisa memutuskan masalah itu. Jika seorang ilmuwan modern melakukan jelajah waktu bertamasya-ke era 700 tahun lalu, ia bisa membuktikan kepada Eropa abad pertengahan bahwa dekret para kaisar kuno tidak relevan bagi pertikaian politik kontemporer. Tetapi cerita tentang donasi Konstantin didasarkan tidak hanya pada ketetapan-ketetapan etis. Namun, sains tak bisa terlibat dalam perdebatan etis ini karena tidak ada eksperimen atau rumus yang bisa memutuskan masalah itu. Jika seorang ilmuwan modern melakukan jajah waktu bertamasya ke era 700 tahun lalu, ia bisa membuktikan kepada orang Eropa abad pertengahan bahwa dekret para kaisar kuno tidak relevan bagi pertikaian politik kontemporer. Tetapi cerita tentang donasi Konstantin tidak hanya pada ketetapan-ketetapan etis. Ia juga melibatkan suatu pernyataan-pernyataan faktual yang sangat konkret yang sains sangat berkualifikasi untuk memverifikasi atau menyalahkan. Pada 1441, Lorenzo Valla, seorang pastor dan seorang pelopor linguistik, menerbitkan sebuah studi ilmiah yang membuktikan bahwa
donasi Konstantin adalah sebuah pemalsuan. Valla menganalisis gaya dan tata bahasa dokumen itu dan beragam kata serta istilah yang digunakan. Dia menunjukkan bahwa dokumen itu memasukkan kata-kata yang tidak dikenal dalam bahasa Latin abad ke-4 dan bahwa yang paling mungkin dokumen itu dipalsukan sekitar 400 tahun setelah kematian Konstantin. Lebih dari itu, tanggal yang tertera dalam dokumen itu adalah 30 Maret pada tahun ketika Konstantin menjadi konsul untuk keempat kalinya dan Gallicanus adalah konsul untuk pertama kalinya. Dalam Imperium Romawi, 2 konsul dipilih setiap tahun dan sudah menjadi kebiasaan untuk menyerahkan tanggal dokumen menurut tahun-tahun konsulat. Sayang sekali, konsulat keempat Konstantin adalah tahun 315, sedangkan Gallicanus dipilih menjadi konsul untuk pertama kalinya pada tahun 317. Jika dokumen yang maha penting ini benar-benar disusun pada masa Konstantin, maka tak mungkin ada kesalahan yang demikian mencolok. Ini seakan-akan Thomas Jefferson dan para koleganya mencantumkan 34 Juli 1776 sebagai deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sekarang semua sejarawan sepakat bahwa donasi Konstantin dipalsukan di lingkungan kepausan dalam masa sekitar abad ke-18. Meskipun Valla tidak pernah mempersoalkan otoritas moral dari dekrit imperium kuno tersebut, analisis ilmiahnya benar-benar melemahkan pedoman praktis tersebut bahwa orang Eropa harus mematuhi paus. Pada 20 Desember 2013, Parlemen Uganda meloloskan undang-undang anti homoseksualitas yang mengkriminalkan aktivitas homoseksual, menghukum sebagian aktivisnya dengan penjara seumur hidup. Ini diilhami dan didukung oleh kelompok-kelompok Kristen evangelis yang menegaskan bahwa Tuhan melarang homoseksualitas. Sebagai bukti, mereka mengutip Imamat pasal 18 ayat 22, jangan melakukan hubungan seksual dengan seorang lelaki seperti yang dilakukan seorang dengan perempuan, itu menjijikkan. Dan Imamat pasal 20 ayat ke-13, jika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki seperti yang dilakukan orang dengan seorang perempuan, berarti keduanya melakukan sesuatu yang menjijikkan. Mereka harus dihukum mati, dan mereka akan menimpa mereka sendiri. Dalam beberapa abad sebelumnya, cerita keagamaan yang sama bertanggung jawab atas penyiksaan jutaan orang di seluruh dunia. Cerita itu bisa dirangkum secara ringkas sebagai berikut. Apakah cerita itu benar? Para ilmuwan tidak bisa mendebat ketetapan bahwa manusia harus mematuhi Tuhan. Secara pribadi Anda bisa menyangkalnya. Anda boleh percaya bahwa hak-hak asasi manusia menjembatani otoritas Tuhan. Dan jika Tuhan memerintahkan kita untuk melanggar hak-hak asasi manusia, kita tidak harus mendengarkannya. Namun tak ada eksperimen saintifik yang bisa memutuskan masalah ini. Sebaliknya, sains memiliki banyak hal yang bisa dinyatakan tentang pernyataan faktual bahwa 3000 tahun lalu Sang Pencipta alam semesta memerintahkan para anggota Homo sapiens untuk absen dari aksi seksual antar lelaki. Bagaimana kita bisa tahu pernyataan ini benar? Pengujian literatur yang terkait mengungkapkan bahwa meskipun pernyataan ini diulang dalam sejuta buku dan situs internet, semuanya bertumpu pada satu sumber, Bibel. Jika demikian, ilmuwan akan bertanya, siapa yang mengarang Bibel dan kapan? Ingat bahwa ini pernyataan faktual, bukan pertanyaan tentang nilai-nilai. Orang Yahudi dan Kristen taat mengklaim bahwa paling tidak kitab Levitikus didiktekan oleh Tuhan kepada Musa di atas Bukit Sinai, dan sejak saat itu hingga seterusnya tak ada satupun huruf yang ditambahkan atau dihapus darinya.
Namun ilmuwan akan menyangkal. Bagaimana kita bisa yakin tentang itu? Lagi pula, Paus menyatakan donasi Konstantin disusun oleh Konstantin sendiri pada abad keempat, padahal faktanya ia dipalsukan 400 tahun kemudian oleh para petugas Paus sendiri. Sekarang kita bisa menggunakan satu arsenal penuh metode saintifik untuk menentukan siapa yang menyusun Bibel dan kapan. Para ilmuwan sudah benar-benar mengerjakan itu sejak lebih dari seabad yang lalu, dan jika Anda tertarik, Anda bisa membaca seluruh buku tentang temuan-temuan mereka. Untuk mempersingkat cerita itu, sebagian besar studi saintifik yang ditinjau silang sepakat bahwa Bibel adalah kumpulan banyak teks berbeda yang disusun oleh pengarang manusia beberapa abad setelah peristiwa yang mereka tulis, dan bahwa teks-teks ini tidak tersusun menjadi satu kitab tunggal sampai lama sesudah masa biblikal. Misalnya, kalau Raja Daud hidup sekitar 1000 sebelum Masehi, maka secara umum disepakati bahwa kitab Ulangan disusun di istana Raja Josia dari Yuda pada masa sekitar 620 sebelum Masehi sebagai bagian dari kampanye propaganda yang ditujukan untuk memperkuat otoritas Josia. Imamat disusun bahkan pada masa lebih akhir, tak lebih awal dari 500 sebelum Masehi. Mengenai anggapan bahwa Yahudi kuno secara hati-hati menjaga naskah biblikal tanpa menambahkan atau mengurangi apapun, para ilmuwan menunjukkan bahwa Judaisme biblikal bukanlah agama berbasis kitab suci sama sekali, namun ia khas kultus zaman batu yang serupa dengan banyak tetangganya di Timur Tengah. Ia tak memiliki sinagog, Yehuwa, rabi atau bahkan Bibel. Yang ada, ia memiliki ritual-ritual kuil yang terperinci yang sebagian besar melibatkan pengorbanan binatang untuk dewa-dewa langit yang pencemburu, agar dia memberkati orang-orang dengan hujan musiman dan kemenangan militer. Elite keagamaannya terdiri dari para keluarga pendeta yang hanya mengandalkan segalanya dari jalur kelahiran dan sama sekali tidak pada kehebatan intelektual. Para pendeta yang sebagian besar buta huruf, sibuk dengan upacara-upacara kuil dan tak banyak punya waktu untuk menulis atau mempelajari kitab suci manapun. Pada periode kuil kedua, sebuah elite religius tandingan pelan-pelan terbentuk. Sebagian karena pengaruh Persia dan Yunani, para sarjana Yahudi yang menulis dan menginterpretasikan teks menjadi semakin terpandang. Para sarjana ini akhirnya dikenal sebagai para rabi Yahudi, dan naskah yang mereka susun ditahbiskan sebagai Bibel. Otoritas rabi bertumpu pada kemampuan intelektual individu, bukan lagi pada jalur kelahiran. Bentrokan antara elite baru yang melek huruf ini dan keluarga-keluarga pendeta lama tak terelakkan. Beruntunglah para rabi Romawi membakar Yerusalem dan kuilnya pada tahun 70 sambil menekan pemberontakan besar Yahudi. Dengan kehancuran kuil itu, keluarga-keluarga pendeta kehilangan otoritas keagamaan mereka, basis kekuatan ekonomi mereka, dan fondasi eksistensi mereka, raison d'être. Judaisme tradisional, yakni Judaisme kuil, pendeta dan pendekar pemenggal kepala hilang. Di tempatnya muncul Judaisme baru, Judaisme kitab, rabi dan sarjana-sarjana yang sangat teliti. Judaisme kitab, rabi dan sarjana-sarjana yang sangat teliti. Keahlian istimewa para sarjana itu adalah interpretasi. Mereka menggunakan kemampuan ini bukan hanya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan yang Maha Besar membiarkan kuilnya dihancurkan, tetapi juga untuk menjembatani jurang lebar antara Judaisme lama
yang digambarkan dalam cerita biblikal dan Judaisme baru yang sangat berbeda yang mereka ciptakan. Karena itu, menurut pengetahuan saintifik terbaik kita, ketetapan Levitikus yang melarang homoseksualitas tidak mencerminkan apapun yang lebih besar ketimbang bias-bias beberapa pendeta baru dan para sarjana di Yerusalem kuno. Meskipun tidak bisa memutuskan apakah orang-orang harus mematuhi perintah-perintah Tuhan atau tidak, sains memiliki banyak hal yang relevan untuk dikatakan tentang asal-muasal Bible. Jika para politisi Uganda berpikir bahwa kekuatan yang menciptakan kosmos, galaksi, dan lubang hitam menjadi sangat marah setiap kali dua Homo sapiens laki-laki bersenang-senang bersama, maka sains bisa membantu mereka bebas dari penindasan ketentuan yang agak aneh ini.